laki itu kan Lona. Mana mau dibawa? Minta keadilan. Warga Ogan Ilir, terutama desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, digegerkan pembunuhan yang mengakibatkan korban tewas bersimbah darah di kebun sawit tempat korban bekerja di desa tersebut. Korban Alimin, 53 tahun, saat itu sedang berbincang-bincang bersama pemilik kebun, serta pelaku juga. Namun korban kala itu kerap memotong atau menyela pembicaraan pelaku saat ngobrol bersama pemilik kebun perihal penjagaan alat berat. Kemudian korban dibacok oleh pelaku berinisial RF hingga tewas bersimbah darah di pondok kecil di kebun tersebut. Saksi yang melihat kejadian langsung pergi ketakutan dan melapor kepada ketua RT setempat. Ayo kalau aku minta tengah dua aja. Nah, belum kasih jawaban, jadi dia langsung beromong dengan Andi itu nih, kan yang punya lahan. Nah itu ceritanya. Jadi sewaktu itu yang dia ngobrol-ngobrol itu, nah Selamat itu nyeling cerita. Belakang dia duduk itu. Kapan udah dia rajang jam ini, dia nyabut golok. Nah penyaknya berangkat, saat narik golok. Langsung aku. Langsung ya aku takut. Iya. Nah punya ketahuan tuh dia ngapak pertama sini nah. Pelaku kini sudah diringkus petugas dan digelandang ke Mapolres Ogan Ilir guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Ogan Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Seorang pelajar SMP kelas 8 berusia 13 tahun menghabisi nyawa seorang pelajar SMA berusia 16 tahun. Pelajar adalah E, warga desa Sungai Belida, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki, sedangkan korban adalah S, warga desa Tukujaya, Kecamatan Lempuing. Kejadian itu terjadi di sebuah warung manisan di desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Bermula pelaku tersinggung kepada korban karena korban menggeber-geberkan suara motornya saat hendak parkir di warung tersebut. Korban sebelumnya hendak memukul pelaku menggunakan besi, namun pelaku berlari mengambil pisau yang ada di warung dan langsung menusuk dada korban hingga tewas. Korban kemudian dilarikan temannya ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan, namun naas nyawanya tak tertolong. Korban mengalami satu luka tusuk pada dada sebelah kanan, tembus paru-paru. Tak lama berselang, pelaku diringkus polisi. Ada terjadinya penganiayaan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh tersangka yang berinisial EI dengan cara menusuk di bagian dada sebanyak 1 kali yang mengakibatkan korban atas inisial S dengan sudah dirawat perawatan medis beberapa jam dinyatakan meninggal dunia oleh klinik di Lempuing. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi iNews melaporkan. Seorang remaja berinisial Z, warga Jalan Kaki Usman, Kelurahan Seberang Ulu 1, mengalami luka bakar di bagian punggung dan tangan usai disiram seorang pria dewasa. Awalnya korban bermain sepak bola bersama temannya dan terlapor. Saat tengah bermain bola, terlapor menyuruh teman korban untuk mengambil air minum. Namun ditolak oleh teman korban. Terlapor emosi, kemudian memukul teman korban. Teman korban balas memukul terlapor, lalu kabur meninggalkan terlapor. Usai dipukul, terlapor kemudian mengambil air keras, lalu mengejar teman korban. Namun karena teman korban sudah kabur, terlapor malah menyiramkan air keras tersebut ke tubuh korban. Dia kan main ke tempat misalnya. Nah misalnya ini bebala, tahu-tahu terkabar dia ini disiram cukup parah. Aku keadaan ada di rumah masalahnya. Jadi terkejut lah, langsung ke TKP kan, langsung dibawa ke rumah sakit itu kan. Laporan korban telah diterima Satreskrim Polrestabes Palembang untuk ditindaklanjuti. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan.
hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Yogyakarta kaya akan budaya. Amis menolak teknologi ajik berjalan dengan pola berliku-liku. Spons memiliki sejarah menarik. Diabadikan menjadi nama stadion. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. Tinggal 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis syuklah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue Gus. Gratis itu Harus kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Kita ditanya oleh Bung Aiman. Baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya operasi buat. Kekerasan seksual 1000%. Bangga. Berapa korban? Penyiram air keras. Padahal kita dalam bukti ini The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada game sosial yang serius. Musuh si gontok-gontokan. Yang lama. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Abraham Silaban, saya hadir di sini. Apa yang ia percaya? Mencari keadilan sampai begini. Mengupas isu-isu terhangat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ke atas itu tidak terima. Nah itu kan ada permasalahan. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kalau dulu pada didukung oleh kekuasaan, tidak dipersoalkan, kenapa ketika The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Memanfaatkan momen libur Natal dan Tahun Baru, warga Palembang, Sumatera Selatan memanfaatkan kereta api sebagai jasa moda transportasi mudik, seperti lonjakan penumpang pada Senin pagi. KAI Divre 3 menambah ketersediaan tempat duduk sebanyak 3.708 tempat duduk. Penambahan tempat duduk terjadi pada rangkaian kereta api Sindang Marga, relasi Kertapati Lubuk Linggau, dan kereta api ekspres Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang dari tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025 sehingga total ketersediaan tempat duduk dari 42.732 menjadi 46.440 tempat duduk. Berdasarkan pantauan penjualan tiket, masa Nataru sampai dengan hari Senin telah terjual sebanyak 46.085 atau 99,23% dari kapasitas yang disediakan, yakni 46.440 tempat duduk. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah seiring penjualan tiket kereta api masih berlangsung. Karena murah juga kan sekarang kereta apinya juga udah bersih, nggak ada udang asongan, jadi sudah mudah aksesnya. Kemarin beli tiketnya booking berapa hari? Seminggu sebelum hari ini, H-7. Itu ada kenaikan nggak Pak harganya Mbak? Normal. Teman-teman dari Divre ya, Pak Anton, angkutan penumpang ya, dan teman-teman menambah jumlah seat ya, yang kalau reguler kereta kita yang ke Tanjung Karang itu namanya kereta Raja Basa, itu transportasinya panjangnya kereta hanya 5. Nah, untuk khusus dalam momen angkutan Nataru ini kita bisa mengoptimalkan nambah 1 kereta ya, artinya diperpanjang. Adapun sebagai langkah pengamanan bagi para pengguna jasa kereta api, KAI Divre 3 Palembang juga menyiapkan total 388 petugas pengamanan dari unsur internal dan eksternal perusahaan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Warga yang tinggal di sekitar Puskesmas Petaling terkejut saat mendengar suara keras di sekitar rumah mereka. Setelah dilihat, ternyata atap bangunan puskesmas telah roboh. Robohnya atap ini mengakibatkan kerusakan pada ruangan pelayanan serta fasilitas kesehatan dan unit pelayanan lainnya. Kerusakan terjadi hampir di seluruh ruangan yang ada di puskesmas. Fasilitas kerja seperti meja, kursi, dan unit kerja lain seperti komputer, AC, dan beberapa unit penunjang kerja juga mengalami kerusakan. Warga sekitar dan pegawai segera mengevakuasi atap puskesmas dan membersihkan ruangan puskesmas karena atap roboh terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Ini diakibatkan apa itu? Karena angin tadi malam, Pak, pas hujan deras, dia ada angin. Tapi cuma denger aja karena kita nggak lihat langsung di dalam ruangan. Udah berterbangan pada ambruk. Kita lihat udah selesai hujan, lihat ternyata udah. Ya, sekitar pukul berapa, Mas? Pukul berapa ya? Begitu ngeliat jam sih, Pak, mungkin jam 9-an mungkin, Mas, 9 malam mungkin. Ketika atap puskesmas dalam proses perbaikan, pelayanan kesehatan dialihkan ke posko pelayanan sementara.
Dari Banyuasin, Ahmad Syafil, iNews melaporkan. Tahapan sebelum ini panjang sebetulnya, tapi ini hasil dari Mengenyam pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Teknik Informatika Universitas Sriwijaya bersama 3 temannya, Safira Destiani Putri sengaja membuat AI cari jodoh untuk bisa bertemu cinta di era digital sekaligus mengembangkan kemampuan. AI cari jodoh bisa jadi ajang penerapan kecerdasan buatan di keseharian. Cara kerja AI cari jodoh: ketika seorang berkunjung ke alamat website tersebut, pengunjung diberikan pilihan data untuk menginput sesuai kriteria yang dimiliki. Kemudian AI otomatis menganalisa apakah data yang diinput sesuai yang diharapkan. Jika cocok, maka AI langsung memberi akses informasi sosial media pembuat AI. Pembuat AI cari jodoh bisa terbantu mencari pengguna website menemukan pasangan sesuai tipe. Bagi pengguna yang ingin mencoba, cukup mengisi data, kemudian sistem mencocokkan data-data calon pasangan yang telah diinput. Awalnya tuh iseng aja sih, karena mungkin pribadi saya ingin mempunyai pasangan yang cocok dengan saya, sesuai kriteria saya. Cuman saya bingung, kadang ada yang deketin saya tapi mungkin bukan kriteria saya. Jadi mungkin inspirasi saya membuat website ini. Jadi untuk game AI yang cari jodoh ini itu kita pakai bahasa Python untuk pembuatan AI-nya, dan metode yang kita gunakan itu metode neural network. Kita ajarin mereka dasar sekali tentang jaringan saraf tiruan dengan tujuan nanti ketika mereka menemukan lagi metode-metode baru tentang neural network turunannya itu mereka paham secara dasarnya. Nah, kita ajarin mereka beberapa teknis seperti penggunaan hidden layer atau tanpa penggunaan hidden layer, dan kita kasih lihat di sana peningkatan akurasi ketika teknologinya dirubah atau model AI-nya dirubah. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. Tinggal 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue Gus. Gratis itu
Kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Sulaiman. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi terjalan oleh Bung Aiman. Baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Banyak. Berapa korban? Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti ini The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Yang lambat. Saya Anissa Dasudi. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis syuklah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Salah satu objek wisata kemarin di Kota Lubuk Linggau, yakni Sungai Kasih. Di sini Anda dapat menikmati udara yang masih segar karena jauh dari polusi dan kebisingan. Pengunjung dapat bermain arum jeram menggunakan ban dengan merogoh kocek Rp11.000. Untuk biaya sewa pelampung yang terbuat dari ban bekas, pengunjung menyusuri pinggir sungai sekitar 300 meter lalu bermain di arus yang cukup deras. Pengunjung akan mengikuti arus deras hingga ke aliran sungai yang tenang. Wisata ini menawarkan konsep yang menyatu dengan alam, serta anak sungai yang disulap seperti pantai. Untuk masalah keamanan, Anda jangan khawatir karena Anda petugas yang berjaga mengawasi keamanan pengunjung. Main di sini sama keluarga setiap weekend ada kayak arus jeramnya di sini sangat seru banget di sini. Ini sangat rekomendasi loh bagi warga Lubuk Linggau yang mau main ke sini, silakan ya. Dari Lubuk Linggau, Sudirman iNews melaporkan. Di kawasan Talangkepuh, Kecamatan Gandus, Palembang, seorang pecinta burung berhasil membiakkan burung makau, sebuah pencapaian yang jarang dilakukan. Makau dikenal dengan warna bulunya yang mencolok seperti merah, biru, kuning, dan hijau. Selain penampilannya, makau juga terkenal dengan atraksi free flight-nya yang membuat banyak orang tertarik untuk memeliharanya. Seorang pecinta burung yang juga seorang koas bernama Noval berhasil membiakkan makau setelah 3,5 tahun memeliharanya. Pada 2024, ia menjadi pemelihara dan pembiak makau pertama di Sumatera Selatan.
Budidaya makau tergolong sulit terutama dalam proses breeding. Burung ini memerlukan pakan berkualitas, lingkungan yang nyaman, dan kelembaban yang sesuai. Proses kawin yang lancar bisa memakan waktu hingga 7 tahun dan untuk penetasan dibutuhkan biaya ekstra. Untuk mesin penetas yang harganya bisa mencapai 6 juta rupiah. Dengan mesin penetas, Naufal berhasil menghasilkan 2 anak burung makau. Untuk mengetahui jenis kelamin burung, tes DNA diperlukan karena perbedaan kelamin makau tidak terlihat secara fisik. Untuk budidaya burung makaunya sendiri sebenarnya itu tergolong dari hewan-hewan lain cukup sulit ya. Karena di sini pun hanya segelintir, dan untuk tahun ini kami masih yang pertama untuk breeding makau ini. Untuk tahun ini ya, dengan mesin tetas sendiri gitu. Jadi kalau untuk breedingnya itu dia usia breeding biasanya lancar di usia 6-7 tahun. Jadi kalau burung-burung usia 3 tahun itu belum bisa kayak gini, udah 3 tahun bisa. Terus juga untuk kesiapan breeding yang paling penting itu kita harus pakai pakan-pakan yang paling penting berkualitas. Udah gitu kita juga harus menjaga psikis dia, jadi dia nggak boleh terlalu stres, dia nggak boleh, kita harus ciptakan lingkungan dan ekosistem atau habitat kandang dia harus bagus. Harga makau usia 4,5 hingga 6 bulan berkisar antara 28 juta hingga 32 juta rupiah. Sementara makau yang sudah terlatih bisa dihargai lebih dari 40 juta rupiah per ekor. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Yogyakarta kaya akan budaya. Amis menolak teknologi. Ajik berjalan dengan pola berliku-liku. Skons memiliki sejarah menarik. Diabadikan menjadi nama stadion. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Harus kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham silakan. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi ternyata oleh Bung Aiman. Baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya operasi buat. Kekerasan seksual 1000%. Banyak. Berapa korban? Penyiram air keras. Padahal kita dalam bukti ini The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada gap sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Yang lambat. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya, Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu, Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Sebuah insiden pembunuhan sadis membuat geger warga Ogan Komering Ilir, Indralaya Utara, Sumatera Selatan. Pasalnya korban ditemukan tewas bersimbah darah di kebun sawit tempatnya bekerja. Peristiwa berawal saat korban Alimin 53 tahun tengah berbincang-bincang dengan pemilik kebun dan juga pelaku. Saat itu korban dinilai banyak memotong pembicaraan pelaku saat tengah berbincang dengan pemilik kebun perihal penjagaan alat berat. Pelaku kesal lalu menganiaya korban hingga tewas. Iya. Enggak benar. Pencarian aku takut aku kok. Iya. Main dia tuh. Aku takut aku jangan berani deh. Iya. Pelaku langsung diamankan petugas ke Mapolres Ogan Ilir guna penyelidikan selanjutnya. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Seorang pemuda berinisial R, 19 tahun, DPO kasus begal sepeda motor asal Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, diringkus anggota Polsek Sindang. Pelaku sempat mencoba kabur dari kejaran polisi dan ayah pelaku juga berusaha membunuh pelaku dengan cara menakut-nakuti petugas dan mengancam akan melemparkan batu. Beruntung pelaku berhasil diamankan petugas. Peristiwa pembegalan dilakukan pelaku 10 bulan lalu bersama 2 rekannya yang sudah ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 1 buah sepeda motor yang didapat dari tindak kejahatannya. Pelaku sulit ditangkap lantaran kerap berpindah tempat dari kota ke kota. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Kalau pas udah sampainya Bapak bilang 850.000, itu udah nggak sesuai sih Pak dengan saya, apalagi teman-teman saya juga. Aksi pemerasan seorang joki petunjuk arah ini viral di media sosial. Dalam video berdurasi sekitar 2 menit ini, seorang pengemudi wanita protes terhadap aksi joki yang meminta biaya jasa pengantaran di kawasan Puncak Cisarua Bogor hingga Rp850.000. Padahal sebelumnya sang joki yang diketahui warga Megamendung ini hanya meminta bayaran seikhlasnya. Tapi 850 udah parah Pak, itu udah kayak saya ke Bandung. Usai viral, pihak kepolisian langsung memburu dan mengamankan pelaku. Wisatawan yang mau ke atas menggunakan jasa masyarakat untuk kelancaran perjalanannya ke atas, sehingga uang yang dikeluarkan oleh wisatawan tersebut sejumlah Rp250.000. Sementara pelaku berinisial CN ini meminta maaf dan mengakui kesalahannya dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Presiden memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada wisatawan dan masyarakat Puncak. Polisi mengimbau masyarakat yang hendak berlibur ke kawasan wisata Puncak agar tidak menggunakan jasa joki untuk menempuh jalur alternatif, namun bertanya pada polisi setempat. Di Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Yogyakarta kaya akan budaya. Amis menolak teknologi. Ajik berjalan dengan pola berliku-liku. Skons memiliki sejarah menarik. Diabadikan menjadi nama stadion. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Abraham Silaban, saya hadir di sini. Apa yang ia percaya? Mencari keadilan sampai begini. Mengupas isu-isu terhangat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ke atas itu tidak terima. Nah, itu kan ada permasalahan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kalau dulu pada didukung oleh kekuasaan, tidak dipersoalkan, kenapa ketika The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik penganiayaan yang dilakukan seorang dokter koas kepada pedagang roti bakar di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Sumatera Utara. Menurut korban, pelaku yang bernama Vladiniah Puluhulawa datang membeli roti bakar pada sore hari di kios tempat korban bekerja. Namun pada malam harinya, pelaku kembali ke lokasi dan langsung mengamuk hingga aniaya korban. Pelaku protes topping roti bakar yang dibelinya kurang banyak. Korban mengaku tidak tahu apapun permasalahan tersebut karena rekan korban yang melayani pelaku. Habis itu jam-jam 7 dia kembali lagi bawa sisa makanan untuk potong lagi. Habis itu dia nggak ada ngomong komplain apa-apa, dia langsung mencabik saya, mencakar saya, terus menjambak sama menendang. Habis itu saya nanya, kenapa kak, komplain apa, masalah apa, diceritakan baik-baik, malah marah-marah, teriak-teriak, nggak jelas. Habis itu terakhir, dia mau pergi baru dia ngomong, itu tapi dibakar sedikit kali, kurang banyak. Habis itu langsung dia pergi, saya kejar ke mobil, dia turun, tunggu si bos datang, biar ngomong baik-baik. Gak mau, malah pergi, malah tinggalkan. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka-luka di bagian tangan, kening, serta kaki. Korban pun sudah membuat laporan ke kepolisian Polrestabes Medan. Sebelumnya pelaku rupanya pernah viral di tahun lalu karena terlibat keributan dengan pengunjung rumah sakit di Pirngadi, Medan, gara-gara parkir. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Keluarga menangis histeris saat warga mengevakuasi salah satu korban perahu tenggelam di Sungai Alas, Kecamatan Leungsel, Aceh Tenggara, Aceh. Warga pun berupaya menenangkan mereka, namun salah satu di antaranya jatuh pingsan karena tak kuasa menahan kesedihan. Dari data tim SAR, ada 29 penumpang dalam perahu yang terbalik di Sungai Alas. 2 di antaranya meninggal dunia, sementara 9 lainnya dinyatakan hilang. Proses pencarian korban pun terus berlangsung. Ada 2 rafting dari Basarnas dan BPBD. Jadi Robin yang dari masyarakat kan sudah berada di bawah. Jadi begitu kita mengarungi nanti sampai ke bawah, maka kita melaksanakan pencarian ini secara bersama-sama dengan masyarakat menaiki Robin gitu. Insiden tenggelamnya perahu terjadi saat mengangkut penumpang dari pelabuhan tradisional di Desa Marasetulen menuju Desa Bunbun. Selain membawa penumpang, kapal tersebut juga mengangkut sembako. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna Ayus melaporkan. Kasus pembunuhan seorang janda berinisial SG berhasil diungkap ke anggota Polsek Tanjung Bintang dan Polres Lampung Selatan. Semula polisi mendapat laporan masyarakat bahwa ada seorang wanita yang meninggal dunia akibat terjatuh dari tangga di rumah kontrakannya. Hasil penyelidikan polisi mengungkap wanita tersebut adalah korban pembunuhan. Polisi pun dengan mudah membekuk seorang pria berinisial CY yang merupakan kekasih korban. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku kesal selalu dimintai pertanggungjawaban hingga tak dapat berpikir jernih. Ternyata si korban ini hamil, ya, hamil, mengirimkanlah ada hasil speknya ke handphonenya si tersangka. Nah, dari situlah kita juga mulai menganalisa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolsek Tanjung Bintang dan akan dijerat dengan pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. MS ibu rumah tangga berusia 31 tahun ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan penganiayaan kepada AG, suaminya sendiri. Peristiwa terjadi di kawasan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada 8 November. Korban saat itu mencurigai gerak-gerik istrinya saat menjemput seorang pria di sebuah apartemen. Korban yang mendapati istrinya di dalam mobil dengan kondisi mesin hidup berusaha masuk, namun pelaku justru tancap gas hingga membuat korban terseret 200 meter hingga luka-luka dan kaki kanan patah. Keluarga korban akhirnya melaporkan kejadian ini ke Mapolres Jakarta Timur. Dan tersangka membiarkan korban dan tidak memberikan pertolongan. Dan korban menghubungi tersangka melalui telepon dan WhatsApp untuk meminta pertolongan. Namun tersangka tidak menghiraukan dan tidak memberikan pertolongan, bahkan tidak menjawab panggilan telepon ataupun WhatsApp. Hingga saat ini tersangka tidak pernah menanyakan kondisi korban dan anak-anak yang diasuh oleh korban. Atas laporan ini tersangka terancam kurungan paling lama 10 tahun dengan pelanggaran pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial.
Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Harus kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Sulaiman. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi ternyata Bung Aiman. Baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya operasi buat. Kekerasan seksual 1000%. Banyak. Berapa korban? Penyiram air keras. Padahal kita dalam bukti ini The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Yang lambat. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Tim gabungan Polda Sumatera Utara, Polres Tabes Medan dan Polres Asahan menggerebek kelapak judi di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Sejumlah pemain judi kocar-kacir saat mengetahui kedatangan petugas. Selain mencari para pemain, polisi turut menyita barang bukti berupa 3 unit mesin judi tembak ikan, 2 unit mesin judi ketangkasan jenis slot, 1 box kartu joker, 10 unit motor, dan mobil serta uang tunai yang diduga hasil perjudian. Para pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk diproses lebih lanjut. Diketahui penggerebekan digelar atas laporan masyarakat yang resah akan praktek perjudian jenis bakaran dan ketangkasan tembak ikan di wilayahnya. Kami mendapatkan beberapa kegiatan perjudian, diantaranya ada bakarat dan juga adalah tembak-tembak ikan. Dan tentunya kami berterima kasih kepada masyarakat luas yang sudah memberikan informasi, dan Polda Sumut akan menunjukkan dedikasi untuk melaksanakan perintah dari Bapak Prabowo untuk melakukan tindak tegas segala bentuk perjudian. Petugas memasang garis polisi di lokasi kejadian sebagai langkah awal penyelidikan. Polda Sumut berjanji akan terus menindak tegas segala bentuk aktivitas yang melanggar hukum. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Tim pelewang Satreskrim Polresta Padang menciduk satu persatu pelaku pemerasan yang selama ini meresahkan wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang. Sebanyak 3 orang pelaku diringkus petugas di 3 lokasi berbeda, masing-masing di daerah Kota Tengah, daerah Purus Kecamatan Padang Barat, dan di daerah Tunggul Hitam Kota Padang. Ketiga orang pelaku merupakan komplotan pelaku pemerasan dengan mengaku sebagai petugas keamanan warga. Dalam menjalankan aksinya, mereka menuduh korban melakukan perbuatan asusila atau mesum saat berada di lokasi wisata yang sepi. Tak tanggung-tanggung, pelaku bahkan meminta uang hingga 12 juta rupiah kepada korban dengan ancaman akan membawa ke pos pemuda karena telah berbuat asusila. Korban ditakuti oleh pelaku dengan cara akan membawa ke kantor pemuda atau dikasih tahu kepada orang tua. Korban diperas dan dimintai barang-barang berharga
yang ada di bersama korban. Dari 6 orang pelaku, 3 orang berhasil diringkus dan diperiksa di Mapolresta Padang, sementara 3 orang lainnya masih dalam pengejaran petugas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap Roman, warga negara asing yang berperan menjadi pengendali laboratorium narkoba di Bali. Roman ditangkap petugas di Bangkok, Thailand. Tersangka menggunakan baju tahanan tiba di Bandara Suta melalui pintu 1 Terminal 3. Tersangka merupakan warga negara Ukraina yang langsung digelandang petugas guna pengembangan lebih lanjut. Kita ketahui bahwa Roman atau RN ini adalah sebagai pengendali. Dia mengendalikan. Dia lari dari bulan Mei, selama 109 hari dia berada di Thailand. Begitu dia akan berangkat dari Thailand menuju ke Dubai, alhamdulillah bisa diamankan oleh imigrasi. Dan dari Hubinter beserta kami turun semua langsung ke Thailand untuk menjemput pelaku ini. Diketahui sebelumnya Bareskrim Polri menggerebek sebuah villa di Desa Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali yang dijadikan sebagai pabrik narkoba. Modus operandi yang digunakan sindikat ini yaitu membuat lab narkoba di tengah permukiman penduduk sebagai kamuflase untuk menyamarkan kegiatan terselubung. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan.